Cek cek. Hah? Cek satu. Cek sound cek 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 1 2 cek. Ini. Cek cek cek. Cek cek. Dengaran. Cek. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan melayani Tuhan ibadah kita pada minggu hari ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1, 2, dan 6. Kasih setiamu ya Yesus Tuhan Rajaku, jiwaku kini ku serahkan, ku persembahkan padamu. Diriku tiada ku andalkan, hanya kasih-Mu ku agungkan. Engkau mencari akan daku, dan aku rindu padamu. Sungguh besar kasih sayang
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucap terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih serta tahu memuji dan berterima kasih kepada-Mu. Dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Yang
Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari Konvensi HKBP 1996 pasal 12, perbuatan dan iman. Kita mempercayai dan menyaksikan, pada mulanya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mengangkat manusia itu menjadi pengolah dan pemelihara dunia ini. Pekerjaan manusia berdasar pada kepercayaan bahwa Allah terus bekerja. Melalui pekerjaan itu berkat Allah mengalir deras kepada manusia dan kepada seluruh ciptaan, menghasilkan buah bagi manusia dan bagi sekitarnya. Kepercayaan kepada Yesus Kristus harus menghasilkan pekerjaan baik. Seseorang adalah sesat kalau mengharapkan memperoleh kebenaran, kehidupan, ketenangan dan berkat karena melakukan pekerjaan baik. Dengan ajaran ini, kita menekankan agar manusia rajin dan terpanggil bekerja, dan hasil pekerjaannya menjadi korban syukur bagi Allah dan memperhatikan orang yang berkekurangan. Dengan ajaran ini, kita menolak pekerjaan yang tidak dikehendaki Allah, dan supaya warga jemaat setia dapat dipercaya dan bertanggung jawab melakukan hukum dan firman Allah, baik atau tidak baik waktunya, terutama pada saat terjadi pencobaan, misalnya korupsi, judi, pencurian, penyalahgunaan wewenang, mencari keuntungan yang tidak wajar, menjual dengan harga yang sangat murah dengan maksud merugikan pihak lain. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Sujud menyembah padamu Allahku. Ku banyak dosa dan celah, ampuni hamba-Mu. Berilah aku pengampunan atas dosaku, limpahkanlah pembalasan dari hati-Mu. Ya Bapa, tolong hamba-Mu, kuatkan imanku, melawan iblis seteru di dalam hidupku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hatiku, agar aku mengalahkan iblis seteru. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang lisu-lisu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah-Ku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kor bunga perempuan. Kita bernyanyi. Hatiku
Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk Minggu Seksagesima ini, tertulis di Mazmur 37 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kita membacanya secara responsoria. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri yang berlakulah setia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kor naposo bulung.
Gor Pelkat Teruna GPIB Bahtera Kasih.
kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor Punguan Ama.
Warta Jemaat. Salam. Marilah kita dengar warta gereja kita pada minggu ini. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 23 Februari 2025. Satu Romawi umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Seksagisima, topik minggu mengasihi musuh. Bahasa Batak, maka holongi musuh. 2. Pengkhotbah. Pada ibadah minggu hari ini 23 Februari 2025, yang berkhotbah bagi kita adalah Ibu Pendeta Caroline Sumampau Taruklabi STH, Pendeta GPIB Bahtera Kasih. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. 3. Paduan Suara Pelkat PT GPIB Bahtera Kasih. Di ibadah kita hari ini, Paduan Suara Pelkat PT Pemuda Taruna GPIB Bahtera Kasih ikut turut memberikan persembahan pelayanan puji-pujian. Gereja mengucapkan terima kasih atas persembahan puji-pujiannya. 4. Kebaktian Wilayah 1. Gereja akan melaksanakan kebaktian Wilayah 1 pada hari Selasa 25 Februari 2025 masuk pukul 19.30 WITA di rumah keluarga Amang Sintua STJ Merpaung SH, Inang LA Boru Banjarnahor STP, yang beralamat di Komplek BPS 2 Blok 1 nomor 26. Diharapkan kehadiran jemaat Wilayah 1, para lado dan keluarga di kegiatan tersebut. 5. Anak lahir. Telah dianugerahkan seorang anak perempuan di keluarga Amang SH Purba, Inang LS Boru Panjaitan pada tanggal 15 Maret 2024. Tuhan memberkati. 6. Konseling Pastoral Baptisan Kudus khusus. Gereja akan melaksanakan konseling pastoral baptisan kudus khusus pada hari Kamis 27 Februari 2025 mulai pukul 18.00 WITA bertempat di gereja ini. 7. Persembahan ke depan. Di ibadah minggu hari ini, kita akan mengumpulkan amplop ke depan untuk diakoni gereja kita. Marilah kita memberi dengan sukacita. 8. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah sakit atau di rumah, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis gereja atau pendeta. Jemaat yang sakit, Agusta Christine Boru Syanipar, Naposo Bulung, Wilayah 3, perawatan di rumah. Nomor 2, Amang Sintua Ade Siregar, perawatan di rumah. Amang E Syanipar, Wilayah 3, perawatan di rumah. 4. Amang Sintua M Butar-Butar, Wilayah 2, perawatan di rumah. 5. YF Sitorus, Wilayah 2, perawatan di rumah. 6. Febrin Julianto Hutasoid, Naposo Bulung, Wilayah 3, perawatan di rumah. 9. Jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai 23 Februari. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun, yang pertama Dr. Laura A. Patoding, tanggal lahir 16 Februari, Wilayah 3. 2. Amang Dr. IP Sihotang, tanggal lahir 17 Februari, Wilayah 3. 3. Amang H. Hutajulu, tanggal lahir 18 Februari, Wilayah 1. 4. Nikodemus Silitonga, Naposo, 20 Februari, Wilayah
5 Amang JR Siahan SEAK 20 Februari wilayah 3. 6 Baby Jessica Gabriela Boru Merpaung Naposo Bulung wilayah 1. 7 EH Boru Gultom 22 Februari wilayah 1. 8 Monang Butar-Butar Naposo Bulung 22 Februari wilayah 2. 9 V Boru Tampu Bolon 22 Februari wilayah 3. 10 Amang OS Sihombing SEAK 22 Februari wilayah 3. 11 Jose Alexander Tuagi Naposo Bulung 23 Februari wilayah 2. 12 Febriar Topan 23 Februari wilayah 3. Amsal 3 ayat 16 umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 10 ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan dari tanggal 17 sampai 23 Februari, jemaat yang merayakan keluarga Amang Sihite Inang Abur Simanjuntak tanggal 23 Februari wilayah 3. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 11 jemaat yang datang dalam ibadah. 1 Minggu 16 Februari 2025 ibadah gereja jumlah 115 orang. 2 Minggu 16 Februari 2025 ibadah sekolah minggu jumlah 47 orang. 3 Selasa 18 Februari 2025 ibadah pembukaan kebaktian wilayah 53 orang. 2 Remawi keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat di lembar keuangan yang ada pada kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan yang kedua kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 826 ayat 1 dan seterusnya. Firman-Mu penuhi hatiku, dengan firman-Mu penuhi hatiku. Aku bagaikan tempayan yang kosong di sumur-Mu, dengan firman-Mu penuhi hatiku, dengan firman-Mu penuhi hatiku, dengan firman-Mu penuhi hatiku. Hatiku haus dan rindu mendengarkan firman-Mu, dengan firman-Mu penuhi
Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku, agar imanku bertumbuh karena dengar firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku, aku bagaikan tempayan yang kosong di sumur-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Jemaat Tuhan, kita tiba dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita siapkan terlebih dahulu bahan bacaan Alkitabnya dari Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Mari kita bersama-sama memohon bimbingan kuasa Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini. Mari berdoa. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu ini, ya Allah. Urapi hati, pendengaran, dan pikiran kami, agar kami mampu dibentuk dengan kehendak Tuhan melalui firman-Mu ini, ya Bapa. Amin. Jemaat Tuhan, saya akan bacakan pembacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48 dengan edisi terjemahan Alkitab yang baru, yakni yang kedua, yang menyatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu,
kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab Ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Demikianlah pembacaan Alkitab pada saat ini. Horas, amang inang, abang kakak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 2 bulan lalu saya dipercayakan Tuhan berpelayanan di HKBP Jemaat Pelabuhan Ratu di Jawa Barat. Puji Tuhan, lagi saya dipercayakan Tuhan melayani di HKBP Tamarunang di tempat ini. Saya tidak seorang diri, amang inang, abang kakak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Amang Pendeta Tommy selaku Ketua Majelis Jemaat bersama dengan Majelis Jemaat HKBP Tamarunang yang mengizinkan saya berpelayanan pada saat ini. Sekali lagi kata orang Batak, mau liate ya. Ya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ditanya tadi, boru apanya kau ini anakku? Boru Toram, Toraja Ambon. Saya Toram, Toraja Ambon. Saya 3 bersaudara, amang inang, abang kakak. Yang pertama, abang saya, Pak Pendeta Michael Taruklabi yang sedang dipercayakan Tuhan berpelayanan di GPIB Bahtera Kasih Makassar. Saya yang kedua yang dipercayakan untuk melayani di GPIB Sukabumi, Jawa Barat. Lalu ada adik saya, Pendeta Bob, yang saat ini sedang berpelayanan di pos pelayanan GPIB Bahtera Kasih Makassar. Kami 3 orang ini dilahirkan dari ayah saya, Pendeta Chris Taruklabi. Jadi papa saya Toraja, mama saya Ambon. Nah, kalau tadi dengar Sumampau, itu dari mana? Boru mana itu? Iya, itu Sulawesi Utara, Manado. Suami saya yang Sumampau, amang inang, abang kakak. Jadi saya Carolina Sumampau Taruklabi. Tapi borunya boru Toram, Toraja Ambon. Gitu ya. Toram, Toraja Ambon. Ya memang muka saya seperti muka orang Batak ya, ininya ya. Kalau dilihat ya, tapi ternyata dalamnya Toraja dan Ambon yang ada. Demikian perkenalan saya. Mau lihat amang inang, abang kakak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali pada perenungan firman Tuhan pada saat ini. Amang inang yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal kasih, mengasihi
pada umumnya pasti diajarkan oleh setiap agama, khususnya agama yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Karena pada dasarnya setiap agama memiliki sebuah nilai ajaran leluhur di dalamnya. Agama mengajarkan agar manusia dapat mengasihi Tuhan yang ia sembah. Bukan hanya Tuhan, melainkan juga mengasihi sesamanya manusia yang ada di dunia ini. Namun ajaran Kristen memiliki nilai yang unik, amang inang, abang kakak yang dikasih Tuhan Yesus. Mengapa unik? Karena ternyata kasih mengasihi ini tidak memandang bulu yang ada. Tidak hanya kepada Tuhan ciptaan atau juga kepada sesama manusia. Ajaran iman Kristen berdasarkan kepada pengajaran Yesus Kristus, mengajarkan bahwa setiap pengikut Kristus harus mampu mengasihi musuhnya tersebut. Maka ada 3 hal yang dapat kita pahami dalam perenungan firman Tuhan di minggu hari ini. Yang pertama, jangan suka balas kejahatan dengan sebuah kejahatan. Amang inang, abang kakak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini cenderung hidup dan perilaku manusia di mana-mana selalu ada. Suka balas kejahatan dengan kejahatan. Sering suka balas kejahatan dengan kejahatan ini itu sedikit untuk menguranginya. Wah, saya tidak mau mengurangi dalam sebuah membalas. Sedikit sekali yang mampu membalas kejahatan dengan sebuah kebaikan. Mengapa demikian? Karena disitulah terdapat titik lemah amang inang, abang kakak sebagai manusia. Cenderung suka bertindak mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Suka dan sering sekali membalas kejahatan dengan kejahatan, sehingga hidup itu menjadi tidak indah seperti sebuah pelangi yang Allah hadirkan bersama-sama dengan kita sebagai manusia seusai hujan yang ada. Karena itu Tuhan memberikan standar surgawi yang harus dilakukan oleh amang inang, abang kakak dan saya yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Ini yang harus amang inang, abang kakak dan saya lakukan. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Seperti yang tertulis dalam ayat 39. Tahe. Sakit kali lah itu kalau harus beri juga pipi kiri. Ini bukan kata pendeta, amang inang, abang kakak. Ini kata firman Tuhan di ayat 39 loh. Ya. Jadi jangan di awal tahe. Jugul kali ini pendetanya. Tidak, amang inang, ada dalam Alkitab kita bersamanya. Intinya jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi tunjukkan bahwa amang inang, abang dan kakak berbeda. Mengapa berbeda? Karena kita adalah manusia surgawi yang sudah diselamatkan. Sebab kalau tidak demikian, apa bedanya amang inang, abang dan kakak serta saya dengan manusia berdosa yang ada di dunia ini? Itu kata Tuhan dan dapat dilihat di dalam ayat 45. Lalu yang kedua,
jangan membenci orang yang memusuhi kamu. Tidak mudah memang, kita harus berbaik-baik hati dengan mereka yang selalu memusuhi kita. Tidak segampang seperti membalikkan telapak tangan untuk amang inang abang kakak berlaku baik kepada orang-orang yang membenci kita. Tidak gampang, pendeta. Tetapi itulah ajaran Tuhan yang harus amang inang abang kakak dan saya praktekkan, wujud nyatakan, bukan hanya diucapkan. Apabila kita mau disebut anak-anak Tuhan. Mengapa demikian? Sebab manusia dunia selalu penuh dengan kebencian terhadap orang-orang yang membenci mereka, sehingga hidup itu makin tak berampun. Tidak ada ampun untukmu. Kebencian dibalas dengan kebencian. Kejahatan dibalas dengan kejahatan, sehingga keburukan jadi tak berujung. Tidak ada ujungnya untuk kita terus dan menerus membalas dan membalas. Karena itu Tuhan menempatkan sebuah standar tinggi bagi hidup anak-anaknya. Karena dikatakan dalam ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Artinya, amang inang, abang kakak, tidak usah merepet-merepet, tidak usah capek-capek, ya, untuk membalas. Katanya disuruh berdoa saja. Tapi lama kalinya dibalas sama Tuhan. Kenapa mesti lama Tuhan? Karena bukan kehendak kita, melainkan kehendak Allah yang harus terjadi. Itu harus diingat. Dan itu harus disadari. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kalau berbuat baik, jangan lihat-lihat muka. Cantik kali lah itu kakak. Ganteng kali itu abang. Harus baik-baik lah awak nih. Jangan lihat-lihat muka. Cenderung kita sebagai manusia ingin berbuat baik kepada mereka dengan melihat-lihat muka. Sebaliknya, mereka yang berbuat baik kepada kita akan meresponi apa yang kita responi tersebut. Itu tren dan cara hidup manusia kebanyakan di masa kini. Kalau mau berbuat kebaikan, suka pilih-pilih, lihat-lihat muka. Apakah orang ini pernah berbuat baik kepada amang, inang, abang, kakak? Perilaku hidup yang seperti ini membuat kebaikan itu kadang punya batasan-batasan yang sempit. Hanya kepada orang-orang yang sukai dan menyukai kita, kepada mereka yang dikasihi dan mengasihi kita. Padahal yang namanya kebaikan itu tidak ada ruang batasannya dan tidak boleh dibatasi kepada orang-orang yang kita sukai. Kalau perilaku kita seperti itu, kata Tuhan dalam ayat 47, orang-orang berdosa juga berbuat hal seperti itu. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Sebab orang-orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Loh, kok bisa disamakan dengan orang-orang berdosa, pendeta? Karena itu kata Tuhan di ayat 48, kamu harus sempurna sama seperti Bapamu yang ada di surga adalah sempurna. Amin. Belum berakhir ya amang inang ya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi musuh yang dimaksudkan Yesus dalam pengajarannya adalah tidak membalas segala perbuatan yang jahat. Dengan tidak membalas segala perbuatan yang jahatlah, maka rantai permusuhan dapat diputuskan. Jika Amang Inang, abang kakak yang disakiti, kemudian Amang Inang, abang kakak membalas rasa sakit itu lagi, maka permusuhan akan terus terjadi tanpa ada sebuah penyelesaian di dalamnya. Permusuhan hanya dapat diatasi jika ada pihak yang terus berupaya tidak membalaskan apapun yang sedang dialami. Dan Yesus menghendaki itu agar dilakukan oleh para murid-murid dan khususnya Amang, Inang, abang kakak dan saya sebagai murid-murid di masa kini. Yesus mengajarkan agar Amang, Inang, abang kakak dan saya dapat berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Mengapa dan mengapa? Karena hanya dengan demikian kejahatan, permusuhan itu dapat diakhiri. Maka saya di pasu-pasu Tuhan ta Yesus Kristus imahita saluhutna. Amin. Mari kita menghayati firman Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 481. Maaf, kita doa syafaat ternyata. Iya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang telah mengingatkan kami tentang sebuah didikan dan ajaran. Memang tidak mudah ya Allah untuk kami dapat melakukan firman-Mu ini untuk mengasihi musuh. Mengapa demikian ya Allah? Dikarenakan godaan-godaan dunia silih berganti datang. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, kuatkan dan mampukan Roh Kudus-Mu untuk berdiam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mempraktekkan firman-Mu dalam kenyataan hidup beriman kami kepadamu ya Bapa. Bapa yang ada di surga, saat ini hamba ingin berdoa ya Tuhan, bagi setiap jemaat Tuhan yang bergumul datang kepadamu dalam rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Dengan segala lika-liku perjalanan kehidupan para hamba-hamba-Mu, khususnya bagi jemaat Tuhan di HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan, bersama dengan jemaat tamu dan bahkan jemaat simpatisan yang saat ini sedang menundukkan kepala, melipat tangan, berkomunikasi dalam permohonan harapan, baik dalam keadaan menderita, duka cita, sukacita, khususnya dalam memaknai HUT pribadi bagi para hamba-hamba-Mu yang memaknainya dari tanggal 17 sampai 23 Februari 2024, yakni Amang Dokter Lora Patoding, Amang Dokter IP Sihotang, bahkan Amang H Hutajulu, bahkan juga Nikodemus Silitonga Naposo Hulu, Amang JR Siahaan SEAK, bahkan juga Feby Jessica Gabriela Boru Marpaung Naposo Hulu, dan juga Amang Inang Boru Gultom, bahkan Mona Butar-Butar Naposo Hulu, bahkan juga Amang OS Sihombing SEAK, dan juga Inang F Boru Tangkubolon, dan juga Jose Alexander Tuege Naposo Hulu, dan juga
Topan, bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang memaknai akan pertambahan usia yakni perkawinan ya Bapa. Engkau kiranya memberkati keluarga hamba-Mu Amang Esihite dan Inang A Boru Simanjuntak ya Tuhan Allah. Biarlah rasa syukur dan sukacita serta harapan yang dimaknai di tahun 2025 ini ya Tuhan, Engkau mampu memberikan yang terbaik dalam harapan kerinduan di dalamnya yang dinaikkan dan disyukuri kepadamu sebagai sang pemilik hidup ini ya Bapa. Bapa yang ada di surga, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang bergumul secara pribadi mengenai pekerjaan, baik pekerja di tengah-tengah perusahaan yang ada, wira swasta, baik TNI, Polri, buruh kasar, pegawai negeri sipil, dan bahkan warga jemaat Tuhan yang pensiunan, yang menantikan pekerjaan, yang sampai sekarang ini ya Bapa merindukan pasangan hidup. Bahkan bagi jemaat Tuhan yang memohon restu Bapa dengan kerinduan warga jemaat-Mu ini dalam setingkat lebih tinggi berencana menikah, merindukan kehadiran buah hati di tengah-tengah keluarga kecil para hamba-hamba-Mu ini, dan yang sedang mengandung, Tuhan pun memberkatinya. Bapa yang ada di surga, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang mengalami tubuh yang lemah, sakit, kontrol, dan pemulihan. Baik yang saat ini ada di rumah-rumah para hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Baik itu bagi Inang Agusta Boru Sianipar Aposo Hulu, dan juga Amang Sintua Ade Siregar, dan juga Amang E Sianipar, bahkan Amang Sintua M Butar-Butar, dan juga Amang YF Sitorus, dan juga Febrin Juliano Hutasoit Naposo Hulu ya Tuhan Allah. Engkau kiranya melihat akan iman para hamba-hamba-Mu, karena melalui iman itulah tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, tangan Tuhan yang penuh dengan mujizat, tangan Tuhan Yesus yang berbekas dengan lubang paku itu. Tolong Bapa, tangan-Mu itu menjamah baik itu tubuh yang sedang lemah para hamba-hamba-Mu ini, bahkan makanan, minuman, perawatan yang terjadi baik khususnya dari pihak keluarga yang ada ya Bapa. Tolong Tuhan, Engkau kiranya bukan hanya memulihkan, tapi kehendak-Mu itulah yang dapat menyembuhkan bagi para hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Bapa yang ada di surga, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi usaha-usaha dan apapun yang menunjang kehidupan perekonomian, sandang pangan dan papan keluarga-keluarga dari warga jemaat Tuhan di HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan saat ini. Tolong Bapa, Engkau memberkatinya dengan talenta-talenta yang para hamba-hamba-Mu miliki ini ya Allah. Bapa yang ada di surga, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak dan cucu dari warga jemaat Tuhan di HKBP Jemaat Tamarunang Resort Sulawesi Selatan ini, baik balita, batita, siswa-siswi sampai kepada perguruan tinggi, baik yang ada bersama maupun yang jauh merantau ya Allah. Bapa, tolong memberkati anak-anak atau cucu dari warga jemaat Tuhan di tempat ini dengan harapan dan cita-cita mereka yang mereka doakan dalam pergumulan secara pribadi dan didukung oleh keluarga yang ada ya Allah. Bapa yang ada di surga, hamba juga berdoa bagi setiap para hamba-hamba-Mu ini, baik ibu janda, bapak duda, anak yatim, anak piatu, yatim piatu, dan khususnya para lanjut usia yaitu Opung Doli dan Opung Boru yang ada di jemaat Tuhan HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan ini. Tolong ya Allah, Engkau dampingi para hamba-hamba-Mu ini ya Bapa, agar mereka tidak merasa sendirian ya Tuhan, bahwa ada yang Tuhan hadirkan dalam perjalanan hidup mereka dan pengharapan mereka melalui anak-anak, menantu dan juga cucu, baik yang ada bersama maupun yang sedang merantau di era digital saat ini ya Tuhan Allah. Menembus ruang perhatian Tuhan melalui setiap anak-anak, menantu dan juga cucu yang ada ya Bapa.
Bapa yang ada di surga, hamba juga berdoa ya Tuhan Yesus, bagi warga jemaat Tuhan di HKBP Jemaat Tamarunang Resort Sulawesi Selatan, dan juga para simpatisan dan donatur yang dengan penuh sukacita senantiasa memberikan persembahan bantuan, sumbangan sekecil apapun ya Bapa yang diberikan itu. Tolong Tuhan terima dan berkati sehingga layak untuk digunakan dalam kelangsungan berpelayanan dan kesaksian di HKBP Jemaat Tamarunang Resort Sulawesi Selatan ini ya Allah. Bapa yang ada di surga, hamba juga berdoa bagi seluruh para pelayan Tuhan di HKBP Tamarunang, baik dari hamba-Mu Amang Pendeta ya Tuhan Allah, yang senantiasa Engkau berikan sebuah talenta bersama-sama dengan majelis yang ada, baik diaken penatua, para pelayan atau pengurus dari sekolah minggu, bahkan juga setiap kaum ibu, kaum bapak, remaja, pemuda-pemudi sampai kepada lanjut usia yang ada ya Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Engkau memberkati kerja layan yang ada dalam berpelayanan di HKBP Jemaat Tamarunang ini. Berikan kerendahan hati dalam berpelayanan melalui hikmat yang akan Tuhan berikan bagi setiap pribadi para hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Bapa yang ada di surga, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi peribadahan di wilayah pertama yang akan terjadi nantinya di hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 ya Bapa di surga. Tolong Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu sebagai tuan rumah, yakni Sintua STJ Marpaung SH bersama-sama dengan Inang LA Boru Banjarmanahor STP, di mana Engkau mempercayakan bagi kedua hamba-Mu ini untuk menerima Engkau melalui jemaat yang akan hadir nantinya ya Tuhan. Engkau kiranya memberkati, jangan biarkan keluarga hamba-Mu ini merasa kekurangan ketika menerima kehadiran Tuhan melalui jemaat yang akan hadir nantinya dalam peribadahan di wilayah pertama ini ya Bapa. Syukur kami sebagai jemaat bersama-sama dengan keluarga hamba-Mu, yakni Amang SH Purba bersama Inang LS Boru Panjaitan, di mana Engkau telah menganugerahkan anak perempuan di tengah-tengah rumah tangga atau keluarga mereka ya Bapa. Kiranya ya Tuhan anak ini Engkau terus memberikan dan memberkati dalam pertumbuhan fisik dan kedepannya pendidikan dan khususnya iman anak perempuan ini ke dalam telapak tangan Tuhan, sehingga melalui papa mama bahkan juga keluarga yang ada ya Tuhan boleh memperkenalkan siapa Yesus dalam perjalanan kehidupan anak terkasih ini ya Bapa. Bapa yang ada di surga, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi orang tua hamba, rekan pelayanan hamba, yaitu Amang Pendeta Tommy Sianturi. Selaku Ketua Majelis Jemaat, berkati ya Tuhan Allah apa yang Tuhan sudah berikan dengan tugas berpelayanan khususnya di Jemaat HKBP Tamarunang. Tuhan berikan dan berkati serta mampukan kuasa Roh Kudus-Mu selalu hadir bagi hamba-Mu Amang Pendeta Tommy Sianturi bersama-sama dengan keluarga yang ada ya Tuhan, sehingga ketika melaksanakan panggilan dan pengutusan di dalam jemaat Tuhan di tempat ini, hamba-Mu boleh kuat dan dipercayakan dengan anugerah dan talenta yang dimiliki untuk terus menyelamatkan dan mempertahankan dan khususnya menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini melalui jemaat Tuhan di HKBP Tamarunang ini ya Bapa. Bapa yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan, perkenanan Engkau ya Tuhan Allah, kami boleh berkomunikasi dari tempat duduk kami masing-masing ya Bapa. Engkau tilik keberadaan dan harapan bagi hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang berkata-kata kepadamu melalui Roh Kudus-Mu. Kami imani Roh Kudus-Mu akan menyampaikannya kepadamu ya Allah, apa yang menjadi harapan setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga yang ada dalam rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Bapa yang ada di surga, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi sarana yang dipakai dalam ibadah minggu saat ini, baik itu majelis yang bertugas, bahkan juga organis,
pemandu pujian, dan juga kesaksian pujian yang ada, Ungua Ina, bahkan juga remaja Naposo, dan juga Ungua Ama, dan juga dari pelayanan kategorial Persekutuan Teruna, GPB Jemaat Bahtera Kasih Makassar ya Tuhan Allah, dan juga pelayan multi, sound system, bahkan juga live streaming yang ada ya Tuhan Yesus, karyawan kantor, koster, dan bahkan kami sebagai jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah saat ini. Kiranya Bapa dapat memperhitungkan ketulusan kami melayani-Mu, dan tolong Tuhan Allah, Engkau catat kehadiran kami yang bersyukur kepadamu dalam peribadahan saat ini. Dan ketika kami akan meninggalkan rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa, tolong Tuhan Engkau kawali kami seperti kami datang dalam rumah-Mu ini ya Bapa, sehingga kami mampu untuk melakukan firman-Mu ini dalam sepanjang kehidupan kami 1 minggu ke depan ini ya Allah. Jauhkan kami dari gangguan mara bahaya, bahkan maut sekalipun, baik kami yang berkendara motor, berjalan kaki, bahkan berkendara mobil dan menaiki transportasi umum ya Tuhan. Inilah pengharapan kami letakkan selama 1 minggu ke depan ini ke dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa di surga. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang empunya pelayanan dan kehidupan kami berdoa dan berharap serta bersyukur kepadamu ya Allah. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 481. Berbuatlah
kasih Yesus penebus yang dinyatakannya kepadamu. Kasihilah teman sesamamu, mereka juga tubuh Tuhanmu. Berdamai dengan saudaramu, berjalanlah bersama Tuhanmu. Tekuni dan berbuatlah terus, Tuhanmu Yesuslah teladanmu. Sempurnakanlah kebenaranmu, tak cukup kekuatan imanmu. Cintamu hanya pada dirimu, sesamamu tiada pedulimu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.